Assalamualaikum, salam semangat buat teman-temanku, guru hebat Sabri Kendari. Insya Allah hari ini saya akan berbagi bagaimana cara kita menginput hafalan surah anak-anak kita. Nah, teman-teman, yang harus kita lakukan pertama adalah mencari link untuk masuk ke aplikasi Sispo. Nah, link ini sudah disediakan oleh pengelola. Kalau saya sih menyimpannya di catatan saya, tinggal kita klik saja, kemudian kita salin, kemudian kita cari browser kita masing-masing. Kalau saya teman-teman tentu menggunakan Google Chrome yang ada di pojok bagian bawah. Kita klik Google Chrome, kemudian kita paste atau kopas ke pojok bagian atas, lalu kita klik mulai, ada di pojok bawah bagian kanan. Nah, teman-teman sudah terbuka ya. Jadi kita sudah masuk di link aplikasi Sispo. Perlu saya sampaikan ya teman-teman, video singkat ini saya buat untuk mempermudah bagi guru-guru yang baru saja menggunakan aplikasi ini. Nah, teman-teman bisa menggunakan laptop ya, karena saya menggunakan HP untuk tutorial ini, jadi tidak jauh berbeda antara HP dan laptop dari segi tampilannya. Silakan kalian ikuti apa yang kalian lihat di pembelajaran ini, teman-teman. Oke, di aplikasi ini sudah disiapkan oleh si pembuat ya. Ada 3 admin di sini, ada admin kelas, ada admin guru, dan ada admin siswa. Jadi untuk masuk ke admin ini tentu menggunakan username dan password yang telah disediakan oleh pengelola. Hari ini kita fokus belajar bagaimana menginput hafalan surah yang telah disediakan oleh pengelola. Nah, pertama yang harus kita lakukan adalah kita klik admin guru, kemudian kita tuliskan username dan password kita. Kalau saya sudah ada teman-teman, tinggal masukkan saja karena sebelumnya saya sudah pernah masuk dan saya mengklik ingat sandi sehingga tidak perlu lagi repot-repot untuk menuliskan username dan password. Nah, kita klik, kemudian jangan lupa menuliskan tahun pelajaran semester ganjil 2020-2021. Kemudian kita login. Oke, sudah masuk ya teman-teman di admin guru. Nah, untuk menginput hafalan surah tentu kita masuk di data santri, teman-teman. Kita klik data santri, kemudian kita akan menginput hafalan surah ya, menginput hafalan surah santri atau siswa. Sebagai contoh kita akan menginput atas nama Abdillah Ahkam Maragi nomor 1. Kita klik, kemudian kita cari hafalan surah. Nah, ini sudah ada hafalan juz 30 atau hafalan surah. Kita klik, kemudian kita klik perkembangan hafalan, bukan klik hafal hasil tes awal ya, tapi kita klik perkembangan hafalan. Nah, setelah itu tampilannya seperti ini. Nah, ini teman-teman data lama ya, data lama yang telah diinput oleh guru kita yang lama. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, untuk menginputnya tinggal kita pilih nama surah yang telah kita setting di admin kelas. Nanti saya akan ajarkan bagaimana men-setting batasan surah yang telah disediakan oleh pengelola di admin kelas. Nah, ini sudah ada ya teman-teman, tinggal kita pilih. Misalkan
kita hendak menginput hafalan surah santri, misalkan surah Yasin ya. Kemudian kita tuliskan nilainya, misalkan skor makhrajnya 90, kemudian skor matnya 85, skor gunnahnya misalkan 80, skor qalqalahnya 95. Ini sebagai contoh saja ya teman-teman. Kemudian waktu inputnya misalkan tanggal 29 Agustus 2020 ya. Setelah itu kita tambah. Kita klik tambah. Nah, kalau sudah seperti ini artinya data berhasil ditambahkan. Kita klik OK. Nah, ini teman-teman, kalau misalkan tabelnya berwarna hijau seperti ini, artinya sudah berhasil ditambahkan ya teman-teman. Oke. Kemudian kalau misalkan kita melakukan kesalahan dalam penginputan, tinggal kita hapus saja teman-teman, atau klik tanda silang warna merah yang di sebelah kanan ini, yang paling bawah ya teman-teman, kita klik. Kemudian kita OK untuk menghapus data ini. Oke, kita OK kan, data berhasil dihapus. Oke, sudah tidak ada ya teman-teman. Kalau kita ingin menuliskan kembali seperti tadi ya teman-teman, pilih nama surah dan seterusnya. Oke, kemudian kita back kembali, atau bisa langsung mengklik data di pojok atas bagian kiri teman-teman. Kita klik. Nah, ini kita kembali ke tampilan awal tadi untuk masuk ke data siswa. Nah, ini teman-teman, tadi kita sudah berhasil menginput hafalan surah atas nama Abdillah Ahkam Maragi. Jika kita ingin menginput lagi, kita tinggal klik saja teman-teman ya. Misalkan Askia Kalista Amran, tinggal kita klik lagi dan seterusnya. Cara penginputannya seperti tadi. Nah teman-teman, kita back atau kita kembali. Kita kembali ke admin ya. Nah ini teman-teman, jadi kalau kita ingin men-setting data siswa, data guru, atau data-data yang lainnya, kita langsung masuk ke admin kelas kita. Kita klik admin kelas kita, klikkan username yang sudah disediakan oleh pengelola. Kemudian tahun pelajaran jangan dilupa, 2020-2021 ganjil. Kita masuk atau kita login. Nah, ini sudah ada teman-teman, sudah masuk di admin kelas ya. Nah, tadi kita fokusnya menginput hafalan surah. Jadi ya, untuk men-setting hafalan surah itu kita klik fitur hafalan surah ya. Kita klik. Oke. Nah, ini teman-teman data yang lama. Bagi yang baru saja mencoba menginput data hafalan surah, bisa menuliskan nama surah. Jadi kita menuliskan nama surah sesuai dengan nama surah dan batasannya ya teman-teman. Batasan surah yang telah disediakan oleh pengelola atau yayasan. Kemudian kita tambah. Contoh misalkan surah Al-Baqarah misalkan. Kita tuliskan surah Al-Baqarah ya. Ini contoh saja teman-teman. Kemudian kita tinggal tambahkan. Nah, ini sudah berhasil ditambahkan, kita OK. Nah, dia sudah ada di bagian paling bawah surat Al-Baqarah ya. Nah, ini kalau kita salah dalam penulisan bisa kita hapus ya teman-teman. Nah, ini nanti akan masuk di admin guru kayak tadi, surah Yasin, surah Al-Baqarah ini sudah masuk di admin guru teman-teman. Oke, saya hapus saya teman-teman ya. Ini sebagai contoh saja.
karena untuk kelas 5A, kelas saya itu hafalannya sudah tidak ini lagi. Ini hanya sebagai contoh saya teman-teman. Oke, cukup sekian ya teman-teman. Untuk video selanjutnya boleh teman-teman japri, silakan japri saya kalau misalkan ada yang tidak dipahami, nanti akan saya buatkan video singkatnya ya. Sebenarnya tidak jauh berbeda caranya. Yang intinya adalah bagaimana cara kita men-setting data-data kita di admin kelas sehingga memudahkan kita untuk mengupload data yang ada di admin guru. Jadi itu saja teman-teman. Semoga bermanfaat. Saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.